meminta itu belajar iman. Kayak kita lagi mau jalan, naik kendaraan atau naik pesawat, begitu dia mau take off, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Justru orang yang gak meminta ke Allah, gak bergantung ke Allah, itu istighna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses. Apalagi landing, itu lebih berat lagi tuh. Selalu deg-degan saya kalau udah landing. Apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil, terus cuacanya gak bagus, landingnya sampai gak terlalu mulus gitu, itu kan resikonya tinggi. Sehingga pas lagi landing, doanya mungkin 3 kali lipat pas dari take off gitu. Kalau take off doanya subhanallah sakharana haza, kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-rahman. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah. Loh kok pas lagi kayak gitu berdoa, ya ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu, manja banget sama Allah. Ya Allah nih gimana ya, ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah, dia dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu. Justru kalau hamba ngerasa, ini mah masih bisa dikerjain sendiri, ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah gak suka yang kayak gitu, itu bukan mandiri, itu istighna, sombong. Masa hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang, mintalah kepada Allah walaupun garam. Garam aja mau masak minta ke Allah, walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz, garam itu bukan minta ke Allah, beli ke warung, ke Alfamart, bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya. Tapi kita jadi nggak belajar iman, kita jadi nggak dapat pahala. Apa susahnya sih tinggal bilang ya Allah ini kurang garam, Bismillah, jalan aja nyari garam. Dapat garam. Ada 2 orang, yang satu beli garam di warung tanpa bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan bismillah. Dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah. Siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya. Kalau belum punya suami, siapa tahu itu calon mertuanya. Kan kata Nabi, di balik nama Allah selalu ada kebaikan kan? Jadi kalau kita bilang bismillah gak ada ruginya. Tinggal kita bilang, ya Allah kurang garam, bismillah, cari aja garam di warung. Yang kedua, dianggap itu mah gak perlu bismillah juga dapat. Yang namanya garam gampang carinya. Ya, dua-duanya dapat garam. Dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana, mudah, tetap pakai nama Allah. Tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang, tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor, cuman deket doang ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan kadang-kadang gak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu deket gitu. Atau di kampung gak pakai helm juga, walaupun ini bukan saya gak nganjurin ya. Kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya. Lupa bismillah, giliran yang jalannya biasa pakai razia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Auzubillahi min polisi misalnya. Sampai doanya macam-macam gitu kan ya. Kenapa? Karena dianggap itu beresiko. Giliran yang ringan-ringan enggak. Jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya. Jangan-jangan pas kita enggak baca bismillah, emang enggak ada kejadian apa-apa. Tapi kita lupa, mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh. Tapi gara-gara enggak baca bismillah, kita enggak dapat kebaikan. Walaupun enggak dapat musibah. Siapa tahu pas lagi kita jalan, harusnya tadi Allah udah naruh kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu, nyawa atau apalah ya. Terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitu nyawanya, dapat 1 strip, dapat 2 strip. Nah, kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu, tapi pulang tetap selamat. Akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah, nggak. Jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya. Siapa tahu dengan baca bismillah, bukan siapa tahu sih, yakin dengan baca bismillah
kita dapat kebaikan yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid Cihanjuang yang sekarang dekat rumah. Kenapa bisa kayak gitu? Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu gak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil satu tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan, sama sekali gak berkurang. Apa repotnya buat Allah? Ini berhala udah ngumpul semua, bukan sealatif loh. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul, numplek semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya teriak minta kepada Allah, dan Allah kabulkan satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya. Itu enggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun. Jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus. Enggak enak minta sama Allah terus, mending kita beribadah aja, jangan banyak minta, malu. Enggak, justru Allah kalau kita minta, Allah malu enggak ngasih. Kan kata Nabi, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah, itu malu, pasti dikabulkan sama Allah. Bahkan yang mustahil menurut kita. Mustahil menurut kita, iya. Minta aja sama Allah, enggak namanya minta sama Allah apa susahnya sih? Tinggal bikin aja standar. Ya Allah, standar saya tingginya sekian, kulitnya warnanya ini, wajahnya enggak perlu pakai foundation yang udah kinclong. Bibirnya jarak dari 1 kilo kelihatan merahnya, saking orangnya tuh kayak natural banget cantiknya kayak Aisyah. Ya Allah, saya pengen gitu banget. Agak-agak mustahil mungkin menurut kita ya, tahu diri lah ya. Ya kayaknya mustahil sih Allah, tapi kan buat Allah gak ada yang mustahil. Buat saya itu mustahil, gak mungkin. Tapi buat Allah siapa tahu bisa, dan pasti bisa. Yakin 100% bisa. Kok bisa Ustaz? Emang Ustaz dapat? Dapat dong. Kalau saya bilang enggak, ntar gak dibukain pintu. Insya Allah pasti dapat teman-teman. Kalau misalnya gak dikasih di dunia, dikasih di akhirat, yang pasti dikasih. Ustadz, kenapa gak dikasih di dunia? Daripada kita kaget, terus daripada kita lagi akhirnya jadi fitnah, kita gak sanggup menanggung punya pasangan secantik bidadari, banyak banget yang ngelirik dia, tiba-tiba followersnya naik, kan kita sendiri yang repot kan. Nah, akhirnya dikasih yang kita sanggup menanggung kecantikan itu, sehingga kita gak terabaikan dari hal yang lain, gak bikin kita sombong. Coba kalau terlalu keren malah bikin kita sombong, kalau yang terlalu biasa bikin kita bingung. Ya udah yang tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhirat baru dikasih sesuai dengan kita. Ya Allah, kok sekarang saya dapatnya keren gini ya Allah, kan kamu dulu mintanya gini. Siapa dia? Pasangan halal kita di dunia yang Allah make upin lagi nanti di akhirat. Make up dunia aja bisa berubah orang, yang kan banyak tuh di Instagram yang viral gitu kan. 2 foto kan ya, ini yang asli, ini hasil make up. Atau 3, asli make up editan. Yang ketiga paling keren kan. Nah, kebayang gak editan di dunia aja pakai apps itu bisa sekeren itu, gimana editan akhirat? Allah yang edit. Jadi juru riasnya tuh langsung Allah yang ciptakan. Pas dibangkitkan dari kubur, bulu mata udah lentik. Kamu siapa? Kan aku. Kok udah berubah, bulu mata udah lentik, alis udah bertaut, gak lurus gini kayak balok ya, bertaut gitu. Udah keren pokoknya. Minta aja lah, apa susahnya sih minta sama Allah, tinggal ya Allah saya gini. Bukan hanya dalam masalah jodoh, dalam masalah rezeki. Minta aja yang banyak. Kenapa takut meminta yang baik-baik dari Allah? Ya Allah, jadikan saya orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan. Jangan kaya kayak Korun, tapi kaya kayak misalnya Nabi Ayub. Kayanya ya, bukan sakitnya. Diperjelas, takutnya nanti dikasih. Kamu pengen kayak Nabi Ayub, tuh sakit aja 17 tahun. Ya Allah, bagian itu saya lupa bilang. Kalau doa juga kadang-kadang harus hati-hati gitu.
Ya Allah, saya pengen kaya seperti Ayub yang dermawan. Ibrahim tuh, gimana kayanya Ibrahim? Kita kan jarang tahu kalau Ibrahim itu orang kaya kan? Kaya banget loh. Ukuran kekayaan Ibrahim apa teman-teman? Setiap malam Ibrahim itu menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu yang berziarah ke Masjidil Aqsa. 100 ekor onta. Satu onta itu 40 juta harga paling murahnya. Kali 100 berapa? 4 miliar ya. Setiap malam 4 miliar. Setiap malam. Bukan setahun sekali. Setiap malam ngeluarin duit 4 miliar untuk ngejamu para penziarah yang datang ke kota suci Al-Quds. Itu baru makanan. Dan beliau menyediakan tempat penginapan bintang 5 gratis untuk semua para turis yang datang ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang sekarang Al-Quds yang diklaim Israel sekarang itu, dulu tuh Ibrahim sendiri yang ngelolanya tuh. Ibrahim tuh bukan orang miskin, orang kaya, tapi diuji ninggalin istri dan anaknya di tengah padang batu dengan bekal yang seadanya. Kalau beliau nggak punya apa-apa, wajar dong. Hajar menganggap, oh Ibrahim memang nggak punya apa-apa, ninggalin kita di sini. Tapi Ibrahim tuh orang kaya raya, kok bisa ninggalin istrinya kayak gitu, nggak dikasih bekal yang cukup? Ujian buat Hajar dari Allah SWT. Sehingga akhirnya Hajar belajar iman kayak gitu-gitulah. Jadi minta aja. Kalau misalnya Allah nggak ngasih di dunia kekayaan sebanyak yang kita minta, dikasih kekayaan di akhirat. Dan kekayaan di akhirat juga kita butuh. Bahkan di akhirat kita lebih butuh lagi jadi orang kaya daripada dunia. Kenapa? Karena di akhirat kita menjadi orang yang perjalanan sendirinya itu cukup lama. Gak dibantu siapa-siapa itu cukup lama. Baru setelah periode ini lewat, baru nanti akan ada periode kita ketemu lagi dengan pasangan kita, ketemu lagi dengan keluarga kita, yang pasti gak akan ketemu lagi dengan mantan kita. Itu ada adegan kayak gitu nanti di akhirat. Masa di surga ketemu mantan kan baper ya. Kenapa sih kamu udah masuk surga masih sedih? Itu. Kok mereka berduaan gitu-gitu amat sih, selfie-selfian aja dari tadi. Nah kamu pasangannya di mana? Ketinggalan di padang mahsyar. Kok bisa? Kebanyakan gosip. Jadi hisapnya lah lama gitu. Ini definisi dari ikhlas. Ikhlas itu berharap kepada Allah yang baik-baik dunia dan akhirat. Yang